Halo, berjumpa lagi dengan saya Erman Abadi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Pidato persuasif berisi pokok pikiran yang disertai argumen atau alasan yang meyakinkan untuk mendukung pendapat yang dikemukakan. Fakta disusun secara logis menggunakan sumber terpercaya dan contoh yang dikenal oleh pendengar atau audien. Diakhiri dengan ajakan sesuai dengan tujuan pidato. Lalu, bagaimana cara menyimpulkan isi pidato? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita dengarkan pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Internet dalam genggaman siswa. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan dunia teknologi, mewah dan praktis. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Internet memberikan akses atau jalan terhadap perolehan informasi yang ada di dunia ini dengan mudahnya, merasa membalikkan telapak tangan. Banyak ilmu pengetahuan dan informasi dapat kita temukan di jagat internet. Lalu, apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat, karena siswa tidak luput dari informasi dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat ditemukan dengan mudah melalui internet. Kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Pada umumnya, internet digunakan oleh siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ia terima di sekolah. Hal itu memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di kelas dan mendengarkan gurunya berbicara. Namun, tak jarang kita jumpai situs-situs dengan konten negatif yang kadang secara tidak sengaja melihatnya. Tak jarang pula kita menemukan pengguna internet menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna dan merugikan orang lain, seperti menyebarkan berita bohong dan menjelek-jelekan orang lain. Tentu saja ini berdampak kurang baik. Maka dari itu, sebaiknya kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dalam hal yang positif, demi kemajuan diri kita pribadi kita. Selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Sekian, dan atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pidato yang saya coba bacakan sebagai contoh. Nah, dari pidato di atas, mari kita coba tentukan isi dan teks pidato persuasif. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyimpulkan pidato adalah: 1. Menentukan topik pidato. 2. Menentukan pokok-pokok pidato. 3.
menyimpulkan isi pidato. Mari kita bedah satu persatu. 1. Menentukan topik pidato. Topik merupakan masalah yang melatar belakangi pembuatan pidato. Topik yang dibahas dalam pidato biasanya merupakan masalah aktual yang berlangsung di dalam masyarakat atau hal yang sedang hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Misalnya, topik pidato yang dicontohkan tadi adalah internet. Pidato tersebut bertopik internet karena mencerminkan dari hal-hal yang dibahas selalu berhubungan dengan internet. Itulah topik pidato. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pidato. Ini bertujuan untuk mencari informasi tentang isi pidato. Setelah bisa menentukan topik pidato, hal yang harus dipelajari adalah menentukan pokok pidato. Pokok-pokok pidato terdapat pada uraian isi pidato. Ingat ya, pokok pidato terdapat pada uraian isi pidato. Untuk mempermudah menyimpulkan isi pidato, kita harus mendata pokok-pokok pidato yang didengar atau yang kalian baca. Dari contoh pidato yang sudah saya bacakan tadi, isi pidatonya yaitu yang pertama, internet adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Yang kedua, pada umumnya internet digunakan siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ia terima di sekolah. Pokok yang ketiga, internet memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Pokok pidato yang keempat, remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi sekitarnya. Sedangkan pokok pidato yang kelima, kita harus bijak menggunakan fasilitas internet dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri kita. Langkah yang terakhir atau yang ketiga yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan isi pidato adalah simpulkan isi pidato itu sendiri. Berdasarkan pokok-pokok pidato yang sudah kalian temukan, maka selanjutnya kalian ubah pokok-pokok tadi menjadi beberapa kalimat atau bahkan kalian buat menjadi satu paragraf. Sebagai contoh, kelima pokok-pokok pidato yang sudah saya sebutkan tadi kita ubah menjadi kalimat, yaitu sebagai berikut. Internet merupakan sarana yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Siswa menggunakan internet untuk menambah informasi dan ilmu pengetahuan. Siswa yang sering bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap informasi. Sebaiknya kita harus bijak menggunakan internet. Nah, itulah contoh menyimpulkan isi pidato berdasarkan pokok-pokok yang sudah kita tulis dari pidato yang kita baca atau kita dengar. Semoga kalian bisa memahami atas uraian yang sudah saya sampaikan tadi, dan apabila ada hal yang kurang kalian pahami, silahkan ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Semangat belajar di rumah, salam sehat, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.